Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran ber-PKN bersama Ibu Sri Mulyani. Pada pertemuan ketiga kali ini, Ibu akan melanjutkan materi minggu lalu. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, masih ingatkah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Kita juga sudah mempelajari dan memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila tidak berubah. Apa saja nilai-nilai dasar itu? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah, sekarang bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila tadi yang sudah Ibu sebutkan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, yang meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Artinya, bisa saja dibentuk lembaga baru negara asalkan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk masalah hak asasi manusia, bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai nilai-nilai Pancasila, bukan hak asasi yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian masalah demokrasi. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat. Pada bidang hukum, diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, demikian tadi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Sekarang kita lanjutkan pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengatur bagaimana sistem ekonomi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting bagi bank negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya seperti kelistrikan, itu dikuasai oleh perusahaan listrik negara. Atau masalah air minum, dikuasai oleh perusahaan air minum milik negara. Kemudian yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara. Walaupun ada pihak swasta yang ingin menguasai, tidak sepenuhnya, hanya sebagian kecil. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Artinya, setiap orang berkesempatan juga untuk bisa mengembangkan perekonomian nasional. Di masyarakat, berkembang lembaga perekonomian, seperti perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan asing maupun perusahaan nasional. Atau ada juga supermarket, bank, atau yang lebih sederhana adalah koperasi-koperasi di berbagai tempat, termasuk koperasi sekolah. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kita lanjutkan pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, walaupun zaman modern, tapi nilai-nilai itu harus tetap tumbuh. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Namun, lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat kerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam slide kalian bisa melihat ya bagaimana kegiatan-kegiatan masyarakat yang masih tetap dilakukan.
Ini tetap dipertahankan karena memang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjutkan. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Pasal 27 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sedangkan Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya, perlu partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, kalian pun walaupun belum dewasa, belum cukup umur, bisa juga berpartisipasi dalam usaha bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Tapi tentunya disesuaikan dengan kapasitas kalian sebagai seorang pelajar. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pelajar dalam usaha bela negara serta usaha dalam pertahanan dan keamanan negara? Nah, seperti ya hal yang kecil, kita menjaga kerukunan antar teman. Itu juga sebagai usaha pertahanan keamanan negara. Karena dengan hidup rukun berarti lingkungan akan aman. Dan juga negara tentunya akan aman. Atau bisa seperti dalam gambar, ikut membersihkan lingkungan sekolah. Karena sekolah adalah milik negara, berarti kita ikut menjaga fasilitas negara. Apabila kalian telah dewasa, kalian juga bisa berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dengan ikut menjaga malam atau yang disebut dengan ronda gitu ya. Nah, di masyarakat kan kita sudah kita kenal. Namun itu dilakukan oleh para orang dewasa. Atau kelak kalian bergabung dalam tentara negara Indonesia. Siapa yang bercita-cita menjadi TNI? Nah, itu berarti kalian ikut secara langsung dalam usaha bela negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian tadi uraian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kesimpulan dari uraian tersebut yaitu keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila, sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus, tugas kita adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi nasional. Upaya mempertahankan tidak hanya tetap menjadikan sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tapi yang utama adalah dengan menghayati dan mengamalkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Untuk pertemuan tanggal 24 Agustus 2021, kita akan melakukan ulangan harian pertama. Tolong dipersiapkan ya dengan baik materi, fasilitasnya, dan fisik kalian. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.